Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu peluang suatu kejadian dan penafsirannya. Peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampel S, di mana setiap titik sampelnya mempunyai kemungkinan sama untuk muncul, maka peluang dari kejadian A ditulis sebagai berikut. PA atau peluang A sama dengan NA bagi NS. PA merupakan peluang kejadian A. NA adalah banyaknya anggota A atau banyaknya anggota yang kita inginkan muncul. Dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel atau semua kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan. Perhatikan soal berikut. Sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap. Jawab. Terlebih dahulu kita cari dulu ruang sampel. Tadi sudah dijelaskan bahwa ruang sampel yaitu banyaknya kemungkinan yang terjadi pada suatu percobaan. Jika sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali, maka banyaknya kemungkinan yang terjadi adalah munculnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga banyaknya ruang sampel ada 6. Berikutnya kita cari A atau banyaknya anggota yang kita inginkan. Di sini adalah munculnya mata dadu genap. Maka A adalah mata dadu genap 2, 4, dan 6. Sehingga NA ada 3 buah, yaitu angka 2, angka 4, dan angka 6. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Peluang A sama dengan banyak anggota A bagi banyak anggota ruang sampel. Tadi NA-nya atau banyak anggota A-nya adalah 3 dan banyak ruang sampelnya adalah 6. Maka hasilnya adalah 3/6 atau kalau diperkecil jadi 1/2. Contoh soal lain. Pada pelemparan 3 buah uang logam sekaligus, tentukan peluang munculnya A. Ketiganya sisi angka, B. 2 angka dan 1 gambar. Jawab. Terlebih dahulu kita cari ruang sampelnya atau banyaknya semua kemungkinan yang akan terjadi pada suatu percobaan. Pada pelemparan 3 buah uang logam, kemungkinan yang pertama adalah koin pertama angka, koin kedua angka, koin ketiga angka atau AAA. Kemungkinan kedua, angka, angka, gambar atau AAG. Kemungkinan ketiga, angka, gambar, gambar atau AGG. Kemungkinan keempat, angka, gambar, angka atau AGA. Kemungkinan selanjutnya, gambar, gambar, gambar atau GGG. Kemungkinan keenam, gambar, gambar, angka atau GGA. Kemungkinan ketujuh, gambar, angka, angka atau GAA. Dan kemungkinan terakhir, gambar, koin kedua angka, koin ketiga gambar atau GAG. Sehingga banyaknya ruang sampel ada 8. Kita kerjakan yang A, ketiganya sisi angka. Maka peluang A, NA-nya kita cari, ketiganya sisi angka. Di sini, yang ketiga-tiganya sisi angka hanya ada 1. Maka NA-nya adalah 1 dan NS-nya adalah 8. Maka hasil akhirnya adalah 1/8. Berikutnya kita cari koin B, 2 angka dan 1 gambar. 2 angka dan 1 gambar. 2 angka dan 1 gambar, 1 di sini AAG ada 2 angka dan 1 gambar. Berikutnya AGA, ini juga sama, 2 angka, 1 gambar. Kita cari lagi GAA, 2 angka, 1 gambar. Sehingga untuk B-nya adalah 3 dan NS-nya tetap 8. Maka yang B, peluang B sama dengan NB/NS. NB-nya ada 3, NS-nya ada 8. Maka hasilnya 3/8. Soal berikut. Pada pelemparan 2 buah uang logam sekaligus, tentukan peluang munculnya 1 angka dan 1 gambar. Jawab. Untuk mempermudah, terlebih dahulu kita siapkan tabel. Ini isi dengan koin, karena soalnya adalah uang logam atau uang koin. Pada baris pertama, itu menyatakan koin pertama atau uang logam pertama. Dan pada kolom pertama, itu menyatakan
Poin kedua. Pada uang logam terdiri dari angka dan gambar. Maka poin pertama terdiri dari angka dan gambar. Begitupun dengan poin kedua terdiri dari angka dan gambar. Ini tinggal digabung. Maka hasilnya adalah yang pertama angka-angka, yang kedua angka gambar, yang ketiga gambar angka, yang keempat gambar-gambar. Bagaimana jika pada soalnya 3 buah uang logam? Kalian tinggal memasukkan hasil dari 2 buah uang logam pada baris. Berarti di sini AA, AG, GA, GG. Ke kolomnya tetap 1 buah A dan G. Maka 2 buah tambah 1 buah hasilnya adalah 3 buah uang logam. Begitupun jika pada soalnya 4 buah uang logam. Kalian tinggal masukkan hasil dari 2 uang logam pada baris, begitupun pada kolom. Maka AA, AG, GA, GG. Pada kolomnya AA, AG, GA, GG. 2 uang logam tambah 2 uang logam, maka jadi 4 uang logam. Kita kembali ke soal. Di sini sampelnya adalah AA, AG, GG, dan GA. Maka banyaknya ruang sampel adalah 4. Berikutnya kita cari A, atau banyaknya anggota yang kita inginkan muncul, yaitu 1 angka dan 1 gambar. AG ini 1 angka dan 1 gambar, dan GA 1 angka dan 1 gambar. Maka A-nya adalah AG dan GA. Banyaknya anggota A adalah 2. Masukkan ke rumus, peluang A sama dengan NA bagi NS. NA-nya 2, NS-nya 4, atau 2/4. Jika diperkecil hasilnya jadi 1/2. Kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang adalah 0 lebih kecil sama dengan PA lebih kecil sama dengan 1. Atau kisaran nilai peluang berada antara 0 dan 1. Kalau kita perhatikan pada contoh soal sebelumnya, hasil akhirnya tidak ada yang melebihi 1 atau negatif. Karena kisaran nilai peluang berada di antara 0 dan 1. Makanya tidak mungkin ada hasil akhir yang lebih dari 1 atau negatif. Jika peluang A sama dengan 1, menunjukkan bahwa kejadian tersebut sebagai suatu kepastian. Dan jika peluang A sama dengan 0, menunjukkan bahwa kejadian tersebut sebagai suatu kemustahilan. Kita perhatikan soal berikut. Dalam pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya A, angka yang kurang dari 7, B, angka 10. Jawab. Seperti biasa, kita cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya dari 1 buah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya ruang sampel ada 6. Berikutnya, kita cari banyaknya anggota yang kita inginkan muncul. Yang A adalah angka yang kurang dari 7. Angka yang kurang dari 7 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya anggota A adalah 6. Kita masukkan ke rumus, peluang A sama dengan NA bagi NS. NA-nya 6 bagi NS-nya 6 sama dengan 1. Karena hasilnya 1, ini merupakan suatu kepastian. Jadi, jika 1 buah dadu dilemparkan, maka pasti akan muncul bilangan yang kurang dari 7. Berikutnya kita selesaikan yang poin B. Peluang munculnya angka yang kurang dari 10. Karena pelemparan sebuah dadu, maka S-nya tetap sama, yaitu 1 sampai 6, atau banyak S-nya sama dengan 6. Banyak anggota yang kita inginkan muncul yaitu angka 10. Pada dadu tidak ada angka 10, maka nilainya adalah 0, dan banyaknya anggota B adalah 0. Kita masukkan ke dalam rumus, PB sama dengan NB bagi NS, sama dengan NB-nya 0 bagi NS-nya 6. 0 bagi 6 hasilnya adalah 0. Karena hasilnya 0, maka ini disebut suatu kemustahilan. Karena mau bagaimanapun juga, kita melemparkan sebuah dadu tidak mungkin akan muncul angka 10. Makanya disebut suatu kemustahilan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.